Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan. Contoh soal nomor 1. Esensi pilar kebangsaan dalam memahami keberagaman sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat 2 adalah A. Menghormati keberadaan suku budaya sebagai kesatuan. B. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. C. Keberadaan masyarakat adat harus diatur dan diperhatikan dalam sistem pemerintahan. D. Kebijakan untuk melestarikan budaya menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia. E. Keberadaan adat istiadat di wilayah NKRI harus dilindungi oleh negara. Pembahasan. Berdasarkan pasal 18B ayat 2, menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Contoh soal nomor 2. Keberadaan sistem pemerintahan parlementer pernah diberlakukan di Indonesia. Namun, keberlangsungan sistem tersebut memiliki kelemahan utama, yaitu A. Inkonsistensi parlemen dalam menjalankan pemerintahan. B. Hasil parlemen tidak pro-rakyat. C. Presiden tidak memiliki kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan. D. Penjaminan HAM terbengkalai. E. Kekuasaan pemerintahan tidak memiliki hubungan dengan rakyat. Pembahasan. Sistem pemerintahan parlementer yang pernah berlaku di Indonesia memiliki kelemahan utama, yaitu kekuasaan pemerintahan tidak memiliki hubungan dengan rakyat. Hal ini dimaksudkan bahwa kelembagaan negara harus berasal dari, oleh, dan untuk rakyat sesuai dengan sistem demokrasi yang diinginkan. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Kekuasaan pemerintahan tidak memiliki hubungan dengan rakyat. Contoh soal nomor 3. Makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama adalah A. Motivasi spiritual. B. Pernyataan kemerdekaan. C. Motivasi terhadap kemerdekaan. D. Tujuan dan cita-cita negara. E. Susunan negara. Pembahasan. Makna alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki dalil objektif bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, sehingga bisa dikatakan bahwa penghayatan untuk melepaskan diri dari penjajahan adalah motivasi terhadap kemerdekaan. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Motivasi terhadap kemerdekaan. Contoh soal nomor 4. Faktor lain sebagai upaya peningkatan pemahaman terhadap generasi muda adalah dengan melakukan pendekatan edukatif. Berikut ini cerminan dari pendekatan edukatif adalah A. Memberikan ruang terbuka untuk menyalurkan ide dan kreativitas. B. Mewajibkan dalam kegiatan sekolah untuk ikut dalam kesenian. C. Patuh terhadap hukum dan tata peraturan. D. Menonton pertunjukan wayang kulit. E. Membuat keputusan bersama dalam sebuah musyawarah anggota OSIS. Pembahasan. Salah satu pendekatan edukatif yang bisa menjadi faktor pendorong pelestarian pilar kebangsaan dengan memberikan ruang kreativitas dan ide agar segala bentuk kemampuan bisa tersalurkan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai dan falsafah bangsa. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Memberikan ruang terbuka untuk menyalurkan ide dan kreativitas. Contoh soal nomor 5.
Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kecuali A. Undang-Undang Dasar tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan menteri. Pembahasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Peraturan menteri. Contoh soal nomor 6. Nilai-nilai Pancasila sebagai pilar kebangsaan utama memiliki isi sebagai nilai humanisme. Pengaruh dari nilai humanistik melahirkan gagasan A. Individualisme. B. Pluralisme. C. Sosialisme. D. Etosentrisme. E. Liberalisme dan pluralisme. Pembahasan. Gagasan humanisme dalam perkembangan secara umum melahirkan 3 gagasan pokok, yaitu individualisme, liberalisme, dan pluralisme. Hal ini dikarenakan adanya jaminan terhadap kebebasan berpikir dari manusia dalam mengembangkan pola pikirnya sebagai berkah dan martabat dari Tuhan. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Liberalisme dan pluralisme. Contoh soal nomor 7. Implementasi 4 pilar dalam paradigma pembangunan sumber daya manusia, khususnya pada aspek A. Karakter. B. Peran. C. Kewajiban. D. Hak. E. Sebab akibat. Pembahasan. Tujuan implementasi 4 pilar kebangsaan adalah perwujudan dari masyarakat Indonesia yang memiliki karakter Pancasila, taat terhadap Undang-Undang Dasar 1945, serta memiliki jiwa Bhinneka Tunggal Ika untuk mewujudkan dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Karakter. Contoh soal nomor 8. Perhatikan nilai-nilai Pancasila berikut ini. 1. Nilai formal. 2. Nilai material. 3. Nilai objektif. 4. Nilai vital. 5. Nilai kerohanian. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pilar kebangsaan menurut Notonegoro adalah A. 1 dan 2. B. 3 dan 4. C. 1 dan 5. D. 2, 3 dan 4. E. 2, 4 dan 5. Pembahasan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menurut Notonegoro dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jiwa atau rohani manusia. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. 2, 4, dan 5. Contoh soal nomor 9. Hubungan antara NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. NKRI dapat dicapai dengan semangat persatuan. B. Bhinneka Tunggal Ika merupakan tujuan kebersamaan. C. Persamaan derajat pada seluruh rakyat Indonesia. D. Kesempurnaan NKRI bukan berasal dari semangat kebinekaan. E. Negara kesatuan bukan tujuan utama semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pembahasan.
negara kesatuan adalah tujuan bersama. Dalam mencapainya, perlu semangat kebersamaan, dan sebagai cara pemersatunya adalah dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. NKRI dapat dicapai dengan semangat persatuan. Contoh soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Perubahan dilaksanakan dengan adendum. 2. Mempertegas sistem presidensial. 3. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Perubahan terhadap bentuk negara dapat dilakukan. 5. Harus sesuai persetujuan DPR sebanyak sepertiga dari jumlah anggota. Pernyataan di atas yang termasuk sebagai aturan pokok dalam Kaidah Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. 1, 2, dan 4, B. 1, 2, 3, dan 4, C. 1, 2, dan 3, D. 2, 3, dan 4, E. 3, 4, dan 5. Pembahasan. Aturan dasar dalam proses perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilakukan dengan cara: tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara tidak dapat diubah, yaitu tetap pada negara kesatuan. Dilaksanakan dengan adendum. Mempertegas sistem presidensial. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. 1, 2, dan 3. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe